Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang quality control pada pesawat Sinar X radiografi untuk gigi ya. Jadi jenis pesawat Sinar X yang khusus didesain untuk gigi, jenisnya itu ada 3 ya. Tetapi sebetulnya alat yang tersedia itu hanya 2 ya. Yang pertama itu adalah intraoral. Intraoral itu yang bentuknya seperti ini. Jadi ini tabung Sinar X, terus Sinar X-nya, tabungnya ini bisa digerak-gerakkan, kemudian nanti filmnya itu kecil, terbungkus, dan dimasukkan ke dalam mulutnya pasien. Nah kalau zaman dulu itu menggunakan film, nah kalau zaman sekarang itu menggunakan detektor solid state ya, sehingga radiasinya ini relatif kecil ya. Jadi ini Sinar X-nya juga kecil, ini ada konusnya, tabung apa namanya, ada konusnya ini di ujung ini. Terus nanti ini ditembakkan langsung ke arah gigi pasien ya. Ada banyak sekali posisi nanti ya, ada puluhan di sana. Nah, kalau ini sering dinamakan dengan nama intraoral. Ini hanya untuk melihat gigi tertentu pada pasien ya. Misalnya hanya gigi bagian depan, bagian belakang, atau bagian atau miring atau apa ya, itu menggunakan intraoral ini. Terus yang kedua yang dinamakan dengan nama panoramik. Nah, panoramik itu yang nomor 2 ini ya. Ini sebenarnya alatnya satu ini. Satu alat ini bisa untuk panoramik, bisa untuk cephalometrik. Nah, nanti untuk animasinya termasuk foto-foto dan video bisa dilihat di YouTube ya. Saya kira sangat banyak yang menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari panoramik dan cephalometrik. Jadi intinya panoramik dan cephalometrik ini terintegrasi dalam satu alat. Kalau untuk panoramik, jadi nanti pasien itu di sini, ini tempat pasien ya berdiri. Kemudian nanti di sini itu untuk tempat dagu pasien. Terus ini untuk posisi telinga ya, sehingga nanti pasien betul-betul berada pada posisi yang tepat, diposisikan. Nah, kemudian Sinar X-nya ini tabung Sinar X-nya, sumbernya. Nah, kemudian ini adalah detektornya. Kalau zaman dulu menggunakan film, kalau sekarang menggunakan solid state ya. Kemudian Sinar X yang dikeluarkan ini dikolimasi ke arah horizontal. Jadi ke arah vertikal itu ada semacam celah sempit ya, ke arah vertikal. Sehingga yang arah horizontal, Sinar X itu dikolimasi dengan sangat ketat. Nah, kemudian di sini ada detektor yang juga ada celah sempitnya, sehingga radiasi yang datang dari arah sumber aja yang ditangkap. Sementara yang dari hambur kanan kiri dia udah tidak bisa masuk karena ada slit di sini ya. Nah, kemudian pasien itu di sini kepalanya. Nah, kemudian Sinar X ini berputar. Sinar X ini berputar, kemudian detektornya juga ikut berputar. Sehingga nanti akan mengambil proyeksi data dari kepala pasien untuk setiap posisi dari banyak sudut ya, dari berbagai sudut. Dan nanti citra yang kita dapatkan citra garis vertikal. Nah, setiap mendapatkan data, kemudian itu nanti disambungkan dengan data-data sebelumnya. Sehingga akhirnya didapatkan citra kepala yang seakan-akan kayak kepala kita tuh dijelembreng gitu ya. Tahu dijelembreng ya? Jadi nanti kita itu dapat citra gigi, gigi kita itu kayak jelembrengan dari ujung kiri sampai ujung kanan. Nah, itu yang dinamakan dengan nama panoramik, itu seperti itu. Nah, yang menarik ketika dia berputar, dia itu kan ada senternya ya, tapi senternya itu tidak tepat di tengah. Nanti itu akan geser-geser sehingga akan mendapatkan posisi gigi yang citra gigi dengan posisi yang tepat itu, sehingga seluruh gigi itu bisa diamati. Nah, ini yang dinamakan dengan nama panoramik ya. Jadi seperti itu kira-kira.
Jadi pasien itu diam, kemudian sinar X-nya ini berputar, termasuk detektornya berputar, tetapi dia ditembakkan pada area yang sempit, ya, dikolimasi sempit ke arah horizontal. Sehingga nanti kita akan mendapatkan citra gigi yang seakan-akan citra itu dijlembreng seperti itu. Itu dinamakan dengan nama panoramik, ya, dental panoramik. Jadi hampir sama dengan CT scan, cuma bedanya di sini radiasi dikolimasi dengan sangat ketat ke arah sumbu X gitu, dan posisi pasien itu berdiri. Ya. Itu adalah panoramik. Ya. Tangan ini nanti handle pasien, jadi ketika dia berdiri dia pegang handle di sini. Nanti untuk bagaimana gambarnya, videonya bisa dilihat di YouTube, ya, saya kira sangat banyak di situ ya. Nah, kemudian yang ketiga itu cephalometrik. Nah, kalau cephalometrik ini sebetulnya seperti sinar X biasa ya, cuma di sini dedicated hanya untuk kepala. Jadi nanti kalau untuk cephalometrik di sini nih, yang bagian ini yang dipakai. Nanti pasien berdiri, terus kepalanya ada di sini, terus di belakang kepala ini ada detektor, kemudian di bagian sini ini adalah sumber radiasi. Sumber radiasinya ditembakkan ke arah pasien, sehingga nanti yang kena hanya bagian kepala saja. Ya. Ini namanya cephalometrik. Ini cephalometrik ini seperti sinar X biasa, tapi dia dedicated untuk kepala gitu. Ditembak dalam untuk satu arah ya. Nah, seperti intraoral juga satu arah, cephalometrik juga satu arah. Nah, kalau panoramik ini dari banyak arah, tetapi radiasinya pada sumbu X itu dikolimasi dengan sangat ketat gitu. Ini gambar yang lebih jelas lagi ya. Ini adalah ini seperti ini banyak terdapat di dokter spesialis gigi ya, yaitu atau dokter gigi. Seperti ini kira-kira, ini sinar X-nya, dan ini bisa digerakkan naik, turun, kanan, kiri, bisa muter ya, sehingga nanti bisa diposisikan tepat ke arah pasien. Jadi dia bisa seperti lampu belajar itu ya, tapi dengan kebebasan yang sangat banyak, sehingga dia bisa diarahkan pada arah tertentu. Ini adalah gambar atau foto untuk satu merek, ini untuk merek yang lain. Ini juga sama ya. Ini ketika diistirahatkan dia. Jadi alatnya kecil ya. Ya seperti alat-alat yang digunakan oleh dokter gigi itu ya, kecil-kecil seperti itu. Sehingga nanti ketika pasien itu misalnya duduk, kemudian nanti bisa dilihat giginya dengan akurat ya. Ini contoh citra yang diperoleh ketika dari intraoral. Ini dalamnya, saya kira dalamnya sama ya dengan sumber sinar X biasa. Ya intinya ada tabung sinar X, yang di dalamnya itu ada anoda, ada katoda, kemudian elektron berasal dari katoda dipercepat ke anoda, kemudian nanti ditumbuhkan menghasilkan sinar X. Ini aluminiumnya menggunakan 1,5 sampai 2,5 mm. Terus di sini ada collimating device ini ya. Nah, di sini ada konusnya ini ya. Ini yang sehingga radiasi itu terkonsentrasi di bagian konus ini ya. Terus ini kalau kita menggunakan film, nah filmnya seperti ini. Ya ini contoh ya, ini dental intraoral film. Filmnya kecil-kecil seperti ini. Mungkin ukurannya itu seperti apa ya? Jadi kalau dibanding dengan ya mungkin sekitar kalau kalau punya HP kan beli kartu itu ya, kartu HP. Nah ya, itu yang berapa senti itu ya, itu kira-kira separuhnya gitu, kecil-kecil ya. Dan ini sudah dalam bungkusan. Nah, dia sehingga ketika nanti dimasukkan tinggal pakai holder, dimasukkan ke mulut kita gitu. Sehingga nanti dia posisi detektor ini, film ini itu ada di dalam mulut kita ya. Ini kalau zaman dulu, kalau yang sekarang itu sudah menggunakan detektor solid state ya. Udah udah cukup modern kalau yang sekarang. Nah, ini kalau panoramik, ya ini gambar lebih jelas lagi. Ini untuk merek yang berbeda-beda ya. Jadi di sini ada sumber sinar X-nya, terus ada detektornya, ini pasien.
Ini mulutnya diposisikan di sini, terus nanti ada untuk telinga, ada laser untuk memposisikan dengan tepat. Ini pasien berdiri di sini ya. Nah, tentang penempatan pasien yang tepat nanti bisa dilihat di YouTube, saya kira sangat banyak. Nah, kemudian yang kita dapatkan itu seperti ini ya. Jadi gigi pasien itu seakan-akan dijlembreng gitu ya. Jadi ketika ditembak pada satu sudut, dia itu hanya mendapatkan citra untuk garis tertentu. Kemudian pada sudut yang lain dapat citra dari ke garis yang lain. Jika ketika sudutnya full, kita mendapatkan citra dari ujung sini sampai ujung sini ya. Jadi seperti mulut yang dijlembreng seperti ini ya. Ya, ini karena ini ditembak dari sudut yang berlawanan. Ini juga ya contohnya. Sehingga nanti dokter bisa menganalisis gigi-gigi pasien secara akurat. Ini yang dinamakan dengan nama panoramik. Nah, kalau cepalometrik ini biasa ya, sinar X biasa, tapi ini dedicated untuk kepala gitu aja ya. Ini yang dimanfaatkan itu nanti detektor yang sini yang agak jauh. Terus sinar X-nya pakai sinar X yang dipakai oleh panoramik ya. Ini contoh citra yang dihasilkan oleh cepalometrik untuk arah anterior posterior atau juga untuk arah oblik ya, untuk arah miring gitu ya. Nah, mungkin kemarin Pak Eko sudah menyampaikan tentang quality control ya. Jadi seluruh pesawat medis, terutama yang menggunakan sinar X, sebetulnya dia itu kan sangat bermanfaat ya di satu sisi. Tapi selain bermanfaat juga membawa potensi negatif, memberi potensi negatif. Sehingga kita kenal yang nama konsep ALARA itu ya, yaitu bagaimana citra yang berkualitas untuk menegakkan diagnosis itu diperoleh dengan dosis yang serendah-rendahnya. Nah, untuk memastikan bahwa citra yang diperoleh itu memang kualitasnya tinggi, salah satunya alatnya itu harus alat yang berkualitas. Kita tuh mau menggunakan teknik apapun, kalau memang alatnya udah nggak berkualitas ya udah nggak bisa. Nah, salah satu cara untuk melakukan pengujian alat ini apakah berkualitas atau tidak, nah itu dilakukan kegiatan yang namanya quality control. Di dalam quality control ini dilakukan serangkaian pengukuran terhadap beberapa parameter image quality atau beberapa parameter kualitas citra, kualitas pesawat, dan kemudian hal itu dibandingkan dengan standar. Ya, standarnya itu bisa IAEA, bisa AAPM, bisa yang lain. Nah, kalau untuk di Indonesia itu dibandingkannya dengan Bapeten, standar yang dibuat oleh Bapeten. Karena Bapeten itu adalah lembaga yang secara formal memang dia memiliki atau dibentuk untuk salah satunya untuk memastikan ya bahwa penggunaan radiasi apapun jenisnya itu manfaatnya lebih tinggi dibanding mudaratnya. Nanti ada standar yang dikeluarkan oleh Bapeten. Nah, kemudian uji kualitas sebetulnya itu jenisnya macam-macam ya. Yang pertama ada dinamakan dengan nama acceptance test. Acceptance test itu adalah pengetesan ketika alat itu baru datang. Itu dinamakan dengan nama acceptance test. Nah, kemudian setelah alat datang, diuji, kemudian alat itu diinstal. Nah, setelah nanti alat itu diinstal dan siap pakai, maka dilakukan yang dinamakan dengan nama commissioning. Commissioning itu adalah pengujian secara komprehensif sebelum alat itu digunakan. Dan biasanya commissioning ini menjadi standar untuk pengukuran-pengukuran berikutnya. Jadi baseline istilahnya ya. Nah, kemudian setelah itu untuk menjaga bahwa alat ini tetap berkualitas sepanjang penggunaannya, maka dilakukan uji secara berkala. Nah, uji yang dilakukan secara berkala oleh tenaga yang ada, baik fisikawan medis ataupun radiografer,
Nah, ini yang dinamakan dengan nama quality control ya. Jadi quality control ini dilakukan secara berkala. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, dan di situ ada beberapa parameter yang akan diuji. Yang bulanan itu apa aja, yang tahunan apa saja. Itu sudah ditentukan oleh standar ya, misalnya oleh Bapeten. Nah, untuk di Indonesia, quality control ini memang boleh dikata meskipun itu sudah dianjurkan, tapi belum ada regulasi, ya, termasuk pelaporan quality control itu belum ada. Maka untuk di Indonesia, salah satu yang dilakukan itu adalah pengujian langsung oleh Bapeten atau oleh lembaga-lembaga yang disahkan oleh Bapeten. Nah, itu yang dilakukan dengan nama UK ya, uji kesesuaian. Nah, uji kesesuaian ini dilakukan oleh Bapeten dan untuk memastikan apakah alat yang digunakan di rumah sakit atau di unit pelayanan medis itu masih sesuai dengan standar atau tidak. Sehingga nanti ketika lolos dia mendapatkan sertifikat lolos uji. Kalau nggak lolos ya berarti harus diperbaiki atau kalau diperbaiki nanti dicek lagi. Setelah diperbaiki apakah lolos atau tidak. Kalau ternyata memang nggak lolos, ya memang dengan terpaksa digudangkan ya, nggak boleh dipakai lagi untuk pelayanan medis. Nah, ini adalah dalam rangka untuk menjaga agar pasien itu atau tenaga medis tidak mendapatkan dosis yang berlebihan dan agar hasil dari diagnosis itu akurat ya. Nah, terus nanti setiap alat-alat radiologi atau alat-alat medis ya, itu nanti memiliki banyak parameter. Parameter apa saja yang diuji, standarnya apa aja, itu setiap modalitas itu beda-beda ya. Jadi antara CT scan, dental panoramik, mamografi, fluoroskopi, itu nanti parameter ujinya itu beda-beda. Parameter ujinya beda-beda. Termasuk di setiap organisasi atau lembaga itu nanti yang menjadi mandatori juga beda-beda. Bisa jadi antara di Indonesia dengan di Australia itu beda ya. Ada yang dilakukan uji untuk Indonesia, di Australia tidak. Dan sebaliknya di Australia dilakukan, di Indonesia tidak. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk dental panoramik yang beberapa yang perlu diuji ya, itu ada 3 ya kalau dikelompokkan. Yang pertama adalah uji kolimasi, yang kedua adalah uji generator dan tabung sinar X, dan yang ketiga adalah informasi dosis pasien. Ya. Jadi 3 ini yang perlu dilakukan pengujian untuk dental. Ya, untuk yang generator dan tabung sinar X, kalau sudah pernah ada penjelasan tentang RU, radiografi umum, beberapa sudah relatif sama ya. Nah, cuma nanti untuk kolimasi agak sedikit berbeda ya. Jadi kolimasi berkas cahaya sama kolimasi berkas sinar X. Termasuk nanti yang perlu diuji adalah informasi dosis pasien. Nah, untuk informasi dosis pasien, untuk dental panoramik ini, untuk gigi ini, nanti ada beberapa parameter yang bisa diukur ya. Misalnya adalah entrance skin exposure atau ESE, dan yang kedua juga bisa menggunakan DLP, dose line product, atau menggunakan DAP, dose area product ya. Nah, tergantung dari bagaimana kita itu melakukan pengukuran. Oke, kita akan masuk yang pertama yaitu tentang iluminasi, yaitu menguji cahaya iluminasi ya. Dan alat yang digunakan adalah luxmeter. Jadi intinya ini tapi ini lampu ini jarang ada ya. Nah, kalau ada memang perlu dicek ya, apakah lampu itu iluminasinya kurang nggak dari 100 lux ya. Nanti ada alat yang dipakai untuk mengukur iluminasi atau luxmeter atau tingkat kecerahan dari lampu yang dipancarkan oleh dari tabung sinar X ya. Tabung sinar X sebetulnya tidak memancarkan cahaya ya.
cahaya tambak, itu tidak. Itu sebetulnya adalah lampu yang didesain sedemikian rupa sehingga dia itu koinsiden atau nanti itu betul-betul berhimpit dengan arah radiasi sinar X. Sehingga pasien atau tenaga medis itu bisa memperkirakan, oh kalau lampu cahaya itu arah posisinya di sini, berarti sinar X ya kemungkinan besar ada di situ. Ya. Nah, ketika kita menggunakan lampu, nah lampu ini perlu diuji iluminasinya, apakah terlalu gelap atau tidak. Ya. Ini lolos ujinya ada nanti di 4 kuadran ya, di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 menggunakan luxmeter. Nah, dia untuk lolos itu harus lebih dari 100 lux ya. Ini tidak dilakukan untuk intraoral dan tidak dilakukan untuk panoramik. Ini dilakukan terutama untuk yang cephalometrik ya, untuk yang sinar X biasa itu. Sementara kalau untuk panoramik sama untuk yang apa namanya? Jadi kalau untuk intraoral sama panoramik itu nggak ada lampunya. Yang ada lampunya hanya untuk cephalometrik. Karena cephalometrik ini seperti sinar X biasa untuk yang seperti RO itu. Gitu, kira-kira begitu. Nah, kita bisa menggunakan khusus luxmeter. Nah, kalau seandainya kita itu memiliki multimeter sinar X ya, seperti Piranha atau Barracuda atau Anfos atau Resave ya. Nah, itu biasanya di dalam satu paket itu juga ada satu bagian untuk mengukur iluminasi ya. Sehingga sudah terintegrasi di sana. Nah, ini uji pertama yang mesti dilakukan ketika kita itu menggunakan uji kolimasi berkas cahaya pada pesawat dental. Nah, kemudian kedua, tadi itu adalah iluminasinya yang perlu diuji ya, kecerahannya atau terangnya cahaya. Dan yang kedua, yang perlu diuji itu adalah kesesuaian antara area kolimasi dengan area berkas sinar X. Ya. Jadi tadi kan saya sudah cerita bahwa sinar X, ya tabung sinar X sebetulnya itu tidak ngeluarin cahaya tambak ya. Tabung sinar X itu yang ngeluarin sinar X. Tapi untuk untuk kepentingan proteksi biar pasien itu dan tenaga medis itu tahu batas sinar X itu dari mana sampai mana, itu nanti di bagian tabung sinar X ya di kepala itu dikasih lampu. Kemudian lampu itu diposisikan, diarahkan sehingga cahaya lampu itu nanti searah atau koinsiden dengan arah sinar X. Nah, karena ini sebetulnya adalah dua hal yang berbeda, maka perlu diuji apakah betul-betul dua hal ini koinsiden atau tidak, berhimpit atau tidak. Nah, kalau seandainya dia tidak berhimpit, ya berarti kan apa yang ditunjukkan oleh lampu ternyata tidak mewakili sinar X gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menguji kesesuaian area kolimasi berkas cahaya dengan berkas sinar X. Alat yang dipakai adalah alat uji kolimasi seperti biasa ya. Kalau ada, kalau tidak ada bisa menggunakan penanda radio opak ya, misalnya kayak koin atau pin atau logam yang lain, logam kecil itu bisa ya. Tinggal nanti ketika lampu dinyalakan, kemudian di set luas lapangannya berapa, nanti di bagian ujung itu dikasih radio opak ya, misalnya koin atau apa, di ujung-ujung itu dikasih tanda ya. Ini adalah ujungnya cahaya. Terus setelah itu nanti ditembak dengan sinar X. Nah, setelah ditembak dengan sinar X, maka nanti kita akan mendapatkan citra. Nah, citra itu nanti akan kelihatan betul nggak batasnya itu seperti yang kita tandai tadi itu atau tidak ya. Nah, ketika kita itu melakukan eksposi itu kita disuruh untuk mengukur SID-nya ya. SID itu adalah source image distance. Ini jaraknya berapa.
Kemudian ini ya atur posisi kaset ya di depan film holder yaitu sipalometrik. Nah, kemudian alat uji kolimasi ya. Kemudian eksposi itu kita lakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan optical density antara 0,6 sampai 1. Ini kalau kita menggunakan film. Sebab kalau kurang dari 0,6 terlalu gelap. Kalau lebih dari 1 ya dia terlalu putih ya, bisa jadi malah putih semuanya. Kalau dulu begitu. Tapi kalau sekarang sudah menggunakan digital sehingga memang sekarang itu dengan model digital itu tidak ada lagi batasan optical density ya. Jadi dosis semakin tinggi, citra yang didapat itu semakin bagus. Beda kalau masih menggunakan film. Film itu betul-betul dia itu adalah pembatas alamiah ya. Sehingga orang itu nggak akan melakukan scan kepada pasien terlalu tinggi. Karena otomatis kalau terlalu tinggi, maka citra itu akan jadi jadi gelap semuanya ya. Sebaliknya kalau terlalu kecil akan jadi putih semuanya. Ya, untuk menghasilkan citra yang optimal itu harus betul-betul di-scan dengan faktor eksposi sehingga menghasilkan citra yang optimal. Nah, ini tidak terjadi pada digital. Kalau digital itu dosis radiasi kita naikkan, arusnya kita naikkan, ya fine-fine saja, bahkan mendapatkan citra yang lebih bagus. Noise-nya akan semakin kecil ya gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu kita cek ya, setelah film, kalau menggunakan film dicuci dulu, kalau menggunakan digital ya dilihat citra digitalnya, dilihat pinggirnya, apakah tepat nggak dengan yang kita set tadi atau tidak. Misalnya kita menggunakan radio opak ya, dan batas toleransinya itu kurang dari 1% SID. Jadi kalau SID-nya misalnya menggunakan 100 mili, ya berarti jarak penyimpangan minimal hanya boleh 1 mili gitu ya. Nah, ini dilakukan tadi ya untuk untuk cepalometrik ya, sementara untuk intraoral dan panoramik ini tidak dilakukan. Ada pertanyaan sampai sini untuk kolimasi berkas cahaya ini, di kesesuaian antara area kolimasi dengan area berkas sinar X ya. Ini sebetulnya hampir sama dengan RU ya sebetulnya ya. Oke. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, kemudian ini kalau untuk intraoral itu juga perlu khusus untuk intraoral. Kalau tadi ini kan untuk yang sepalo ya. Kalau untuk intraoral yang perlu dilakukan uji itu adalah dimensi berkas sinar X. Ini juga perlu dilakukan uji. Dan cara mengujinya sederhana sekali. Ya seperti ini ya. Ini ada kaset yang di dalamnya ada filmnya ya. Nah, kemudian konusnya itu dihadapkan ke kaset, kemudian nempel ke situ ya. Setelah itu nanti kita ukur berapa sih jarak focal spot ke kaset ini, ke permukaan kaset. Nah, ini dinamakan dengan nama SSD ya. Jadi source to skin distance atau source to image distance. Nah, alat kaset yang digunakan agak sedikit lebih besar ya, bukan kaset kecil seperti pada dental itu. Kalau dental itu kan memang kasetnya kecil karena nanti masuk ke mulut ya. Kalau ini untuk pengujian kasetnya yang agak besar yang dipakai misalnya pada RU itu ukurnya 18 kali 24. Nah, kemudian setelah kita mengatur posisi kaset dan posisi sinar X pada pesawat intraoral, kemudian diukur SID-nya berapa, kemudian dilakukan eksposi sama dengan tadi. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kaset manual, optical density-nya kita atur sedemikian rupa sehingga nilainya itu 0,6 sampai 1. Kalau untuk digital tidak perlu seperti ini ya. Dan setelah itu kita ukur diameter diagonal citra mulut konus pada film itu. Jadi nanti kita cek juga filmnya seperti itu ya. Di film dan di konus itu. Nah, mestinya harusnya sama ya.
Harusnya sama. Kalau sama berarti bagus. Berarti konus itu masih bekerja dengan baik. Tapi kalau ternyata udah nggak bekerja dengan baik, itu berarti mungkin ada yang bocor konusnya ya. Ternyata luas lapangan yang dihasilkan lebih besar dari yang semestinya gitu. Nah ini diameter atau diagonal maksimum ini harus lebih kecil dari 60 mm ya. Kemudian dimensi berkas harus lebih kecil dari ujung konus ya. Di maksimumnya harus 60 mm dan dimensi berkas harus lebih kecil dari ujung konus. Ini persyaratan dari Bapeten ya. Untuk SSD kurang dari 20 cm ya. SSD singkatan dari source skin distance ya, kira-kira seperti itu. Jadi maksimumnya nggak boleh melebihi 6 mili ya, ini kita ukur ini diameternya. Oke, ini adalah untuk kolimasi berkas sinar X pada intraoral. Oke, bisa dimengerti ya kira-kira ya. Oke, kemudian berikutnya adalah untuk kolimasi berkas sinar X. Kolimasi kalau tadi kan kesesuaian ya, kesesuaian antara cahaya dengan sinar X. Ini juga perlu dilakukan kalau pada sepalo. Sepalo itu yang seperti seperti kepala biasa itu, seperti sinar X konvensional ya, seperti RU ya. Cuma menggunakan alat ini. Maka nanti yang juga perlu dilakukan uji itu adalah dimensi berkas sinar X ya untuk sepalometrik ini. Untuk menguji area berkas sinar X dengan dimensi film. Jadi sinar X yang kita tembakkan itu tidak boleh melebihi film. Kalau sinar X yang kita tembakkan itu melebihi film, ya berarti ada sinar X yang sebetulnya kita tembakkan ke pasien yang otomatis akan berkontribusi dosis pada pasien, tetapi tidak kedetek oleh film karena filmnya ukurannya lebih kecil ya. Itu kan muspro ya, ada gunanya. Dan tentu saja hal itu tidak bagus. Nah, maka seluruh sinar X yang kita gunakan itu harus masih berada di dalam dimensi film. Jadi seluruh sinar X yang dihasilkan itu harus ketangkap oleh film gitu. Nah, maka nanti untuk hal ini maka dilakukan uji ini ya untuk memastikan bahwa area berkas sinar X itu lebih kecil dari dimensi film. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang digunakan itu adalah 2 kaset berisi film, yaitu ukurannya 18 kali 24 ya untuk sentimeter. Kemudian penanda radio opak ya. Tadi kan kita sudah pakai cahaya, kita tandai dengan radio opak bahwa batas dari radiasi itu sampai sini loh gitu. Nah, setelah itu nanti kita lakukan eksposi dengan faktor eksposi tertentu sehingga menghasilkan radio optical density 0,6 sampai 1. Setelah itu nanti kita cek ya berkasnya di film itu. Apakah berkas di film itu lebih kecil dari filmnya atau tidak ya. Ya kalau seandainya ternyata filmnya lebih kecil ya berarti ini nggak bagus ya, berarti nggak lolos. Berarti berkas radiasi itu harus lebih kecil dari ukuran filmnya. Itu berarti menunjukkan semua radiasi yang kena pasien itu ditangkap oleh film. Jadi untuk lolosnya dimensi maksimum radiasi harus lebih kecil dari dimensi film. Ya. Jadi tidak boleh sama atau lebih besar karena itu berarti ada radiasi yang nggak kepake di situ. Oke ya, saya kira ini juga sangat sederhana. Jadi untuk memastikan bahwa radiasi itu memang ketangkap semuanya, tidak ada yang lepas gitu.
Kemudian berikutnya yang ini juga perlu dilakukan itu adalah untuk cephalometrik ya, itu untuk mengukur jarak focal spot ke bidang mid sagittal kepala pasien. Ini sebetulnya kan kalau untuk cephalo tadi kan saya sudah cerita ya, sumber radiasi itu ada di sini sinar X, detektor itu ada di sini, terus kepala pasien kan ada di sini. Nah, ketika pasien ada di sini, itu dia pada jarak di mid sagittal itu tengah-tengah pasien ya. Nah, kita ukur jarak focal spot ke mid sagittal itu berapa. Jadi kalau seandainya di situ katakan aja nilainya 90 mili ya berarti dia harus betul-betul segitu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nanti kan jelas ya sebetulnya citra yang kita dapatkan itu kan citra yang mengalami magnifikasi. Jadi pasien itu sedikit lebih besar gitu. Ya, di citra yang kita dapat itu sedikit lebih besar dibanding dengan ukuran pasien itu sendiri. Dan kalau seandainya posisi pasien itu semakin mendekati sumber, berarti magnifikasi semakin besar. Sebaliknya kalau pasien itu semakin menjauh dari sumber, maka magnifikasi akan semakin kecil ya. Nah, itu perlu dicek ini posisi mid sagittal itu perlu dicek di sini ya. Yang pertama kita menggunakan alat ukur ya, alat ukur jarak ya, seperti meteran dan lain sebagainya. Metodenya atur pasien pada pengaturan cephalometrik, kemudian ukur dari focal spot tegak lurus ke bidang mid sagittal. Nah, dia harus lebih besar dari 150 cm. Kalau dia itu lebih kecil dari ini, jadi dia geser ke sini. Nah, kalau geser ke sini bisa jadi nanti akan menghasilkan magnifikasi yang lebih besar dari yang seharusnya. Nah, ini yang perlu diukur ya. Jadi focal spot to mid sagittal distance FMSD. Ini yang juga perlu diukur menurut Bapeten ya. Jadi kalau kita melakukan uji kesesuaian ini termasuk yang memang harus diukur. Gitu. Ya, berikutnya ini khusus untuk panoramik ya. Kalau tadi untuk yang apa namanya? Untuk yang cephalo. Nah, sekarang ini untuk yang panoramik. Nah, tadi saya sudah cerita, kalau untuk panoramik itu kan tadi yang untuk menghasilkan citra kepala yang dijelembreng itu ya, citra gigi yang dijelembreng itu. Nah, sebetulnya detektornya itu dikasih slit ya. Jadi radiasi itu dikolimasi di dua posisi. Yang pertama dikolimasi di bagian sumber radiasinya, sehingga dia hanya pada arah sumbu Y yang diizinkan. Sementara pada arah sumbu X itu dikolimasi seperti ini nih. Ini ya, ini yang arah ke bawah ini. Jadi radiasi itu hanya lewat garis atas bawah ini. Yang kanan kiri dia nggak bisa ada kolimasi. Kolimasi di bagian sumbernya, juga kolimasi di bagian detektornya. Ya. Nah, kemudian di sini itu harus kita pastikan bahwa sinar X yang datang, yang dikolimasi, ini kan dikolimasi di bagian sumbernya. Kemudian masuk radiasinya setelah melewati pasien, nanti masuk ke detektor ke slit bagian detektor. Nah, itu harus dipastikan bahwa radiasi yang sampai di sini itu tidak melebihi lebar slit. Nah, berarti kalau radiasi itu yang sampai ke sini melebihi lebar slit, nah berarti apa? Berarti radiasi itu kena pasien tetapi tidak masuk ke detektor. Nah, karena detektornya kan ada di belakang slit gitu ya. Makanya itu tidak boleh. Berarti kolimasi di bagian sini bermasalah, berarti bagian sumber. Nah, untuk memastikan bahwa kolimasi di bagian sumber ini tidak masalah, maka dilakukan uji kolimasi berkas sinar X ini. Paham ya kira-kira ya? Jadi tujuan utamanya adalah untuk menguji kesesuaian area berkas sinar X dengan dimensi film dan slot berkas sinar X. Jadi ini ada dua hal yang dilakukan ya sebetulnya.
ujinya, itu untuk memastikan kolimator sekunder, dan yang kedua untuk menguji dimensi film. Jadi intinya tidak boleh radiasi yang sampai ke film tidak boleh lebih besar, harus lebih kecil. Kemudian radiasi yang masuk ke slit juga harus lebih kecil dari slit, nggak boleh lebih besar. Artinya tidak boleh ada radiasi yang percuma, artinya dia nggak sampai ke detektor tapi melewati pasien, itu rugi ya. Nah, itu apa namanya tidak optimal berarti. Nah, maka nanti yang digunakan itu 2 kaset berisi film sama ya, yang ukuran 18 kali 24. Kemudian menggunakan penanda radio opak ya. Pokoknya intinya itu bahan-bahan yang tidak tembus radiasi. Nah, kemudian setelah itu kita tempatkan di bagian depan sini. Terus setelah itu nanti kita scan. Nah, setelah kita scan seperti ini ya, kita mendapatkan hasil kan. Nah, setelah itu kita ukur ini lebarnya. Terus kita bandingkan dengan lebar slit yang sebenarnya. Apakah lebih kecil atau tidak ya. Ini ya. Jadi pada sisi pasien ini harus lebih kecil dari dimensi slit ya. Ini kemudian pada sisi film ini harus lebih kecil dimensi film panoramik ya. Artinya kalau dalam bahasa sederhananya bahwa radiasi yang ketangkap oleh film yang kita taruh di depannya tadi itu eh, yang ketangkap ini harus lebih kecil dari slit ini ya. Artinya semua radiasi itu harus masuk. Kalau dia itu lebih lebar ya tadi. Kalau radiasinya lebih lebar dari slit, berarti kan radiasinya nggak kedetek. Ada yang nggak kedetek di bagian pinggir-pinggir. Nah, sementara radiasi itu juga masih kena pasien, gitu ya. Termasuk nanti ketika ini ya pakai 2 film ya, pakai film yang di depan dan juga pakai film yang di belakang. Nah, yang di depan ini radiasi yang didapat harus lebih kecil dari slit. Nah, kemudian pada film itu juga sama, harus lebih kecil dari filmnya. Ini sama ya, sehingga tidak ada radiasi yang hilang secara percuma. Gitu. Pak Anam, Ya, mau tanya. ya gimana? Pak, yang tadi itu pakai detektor ya, Pak? Oh, bukan, ini salah naruh gambar aja. Iya. Ini pakai film ya, pakai film. Iya. Ini sebetulnya adalah PowerPoint dari Bapeten ya. Ya mungkin dulu dia juga salah naruh ini. Ya. Harusnya pakai film ya. Nah, ini kalau yang panoramik ya. Yang pano, yang digital ini. Ininya juga sama ya. Menguji kesesuaian area berkas sinar X dengan dimensi plug detektor ya. Caranya sama dengan tadi. Cuma bedanya ini itu pada apa namanya? Pada yang digital. Nah, kemudian tapi pengecekannya tetap menggunakan film ya. Pengecekannya tetap menggunakan film. Nah, sama dengan tadi. Setelah itu dicek ya. Entah dia itu digital atau yang manual, sebenarnya prinsipnya sama. Jadi ada slit, radiasi itu lewat slit itu. Dan sebetulnya memang tadi saya sudah cerita ya. Jadi radiasi itu sudah mulai dikolimasi semenjak di sumber ya. Jadi di bagian sumber ada slitnya, di bagian detektor ada slitnya. Tapi yang kita uji itu hanya yang di bagian slitnya saja. Ya, artinya untuk memastikan bahwa radiasi yang datang itu semuanya masuk. Tidak ada yang tertahan oleh slit. Kalau ada yang tertahan oleh slit, ya berarti itu ada radiasi yang mubazir gitu. Kena pasien tapi tidak sampai masuk ke detektor. Tadi sama ya ada ya. Jadi sama dengan dimensi slot dan film tadi itu. Nah, itu adalah tentang kolimasi. Baik pada pano, pada apa namanya intraoral atau pada sepalo. Kemudian yang perlu dilakukan
pada dental itu adalah uji generator dan tabung sinar X. Ya, ini boleh dikata mirip dengan RU ya. Jadi yang perlu dilakukan itu akurasi tegangan dan waktu eksposi. Nah, ini bisa menggunakan QV meter atau menggunakan timer atau juga bisa menggunakan multimeter ya. Kalau kita menggunakan multimeter seperti Barakuda atau Piranha atau Unfos atau Receive atau yang lain, nah itu nanti bisa langsung dapetin sekaligus. Tegangan bisa langsung kedetek, waktu eksposi juga bisa langsung kedetek. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan uji itu adalah linearitas keluaran radiasi. Jadi kan sumber radiasi itu kan di arusnya dikontrol menggunakan intensitinya dikontrol menggunakan arus tabung ya. Nah arusnya itu bisa dinaikin, bisa diturunin. Nah itu nanti ketika arusnya kita naikin, radiasinya harus naik secara proporsional ya. Sehingga nanti ketika kita normalisasi, nah dia itu betul-betul keluarannya harus linier gitu. Nah ini yang perlu diuji. Sehingga betul-betul berarti arus tabungnya ini akurat ya. Karena arus tabung ini adalah parameter yang paling berpengaruh kepada dosis radiasi. Kemudian yang perlu dilakukan pengujian itu adalah kedapat ulangan atau repeatability ya. Ketika diulang ya nilainya harus sama. Maka nanti ada yang namanya coefficient of variance ya. Ketika kita ulang, dia selisihnya nggak boleh melebihi nilai tertentu ya. Baik itu tegangannya ataupun keluaran. Keluaran itu maksudnya adalah radiasinya ya. Keluar tegangannya, radiasinya, dosisnya, ataupun waktu eksposinya. Jadi kalau kita disitu bilang misalnya 1 milisecond ya harus 1 milisecond beneran gitu. Terus berikutnya itu HVL ya. Jadi H value layer. Ini menunjukkan kualitas berkas sinar X. Dulu udah pernah saya jelaskan ketika kita membahas CT scan. Jadi sinar X sebetulnya itu kan spektrum dari energi rendah sampai energi tinggi. Nah, energi paling tinggi itu sesuai dengan tegangan yang digunakan. Nah, kemudian pada spektrum sinar X itu ada dua sinar X, ada sinar X karakteristik dan Bremsstrahlung. Nah, sebetulnya terutama untuk sinar X yang Bremsstrahlung, dia itu sebetulnya intensitinya itu ketika energinya turun, intensitinya itu naik secara linier sebetulnya. Tapi karena tabung sinar X itu, sinar X-nya ketika keluar dari tabung itu juga pasti diserap oleh tabung, sehingga yang untuk energi rendah itu keserap oleh tabung. Dan energi rendah ini sebetulnya nggak ada gunanya ya. Jadi meskipun udah diserap oleh tabung, itu kadang-kadang masih energinya masih terlalu rendah, kadang-kadang masih ada. Nah energi rendah ini nggak ada gunanya. Karena energi rendah ini ketika kena pasien pasti diserap pasien dan pasti tidak berkontribusi pada citra gitu. Nah makanya energi rendah ini tidak boleh ada, ataupun kalaupun ada dia tidak boleh terlalu banyak. Nah makanya nanti kualitas berkas sinar X itu diuji. Cara mengujinya itu adalah dengan menggunakan konsep HVL ini, High Value Layer. Artinya sinar X yang dihasilkan itu harus memiliki daya tembus tertentu. Dan kemarin saya sudah cerita, ketika sinar X itu difilter, itu sebetulnya terjadi proses yang dinamakan dengan nama beam hardening ya. Jadi beamnya itu semakin harden, semakin keras ibaratnya gitu ya. Maksudnya begini, jadi sebelum difilter, energi rata-rata itu rendah karena energi rendahnya masih ada. Nah, begitu selesai difilter, energi rendah ini banyak yang hilang. Sehingga energi rata-ratanya jadi naik gitu. Itu yang dinamakan dengan nama beam hardening. Nah, kualitas citra jadi kalau dia itu rata-rata energinya naik, ya otomatis daya tembusnya itu akan naik gitu ya. Makanya parameter untuk melihat kualitas citra itu menggunakan yang dinamakan dengan nama HVL ini, High Value Layer. Nah, kalau zaman dulu pengukuran HVL ini harus dilakukan dengan banyak eksposi ya.
di apa namanya, jadi pertama kali tidak pakai filter, setelah itu ditembak dosisnya berapa, dikasih filter dengan ketebalan tertentu, ditembak lagi dosisnya berapa. Terus setelah itu nanti kita buat grafik ya, kita buat grafik. Nah kira-kira tengah-tengahnya itu ada di mana gitu ya. Itu kalau zaman dulu begitu. Sekarang ini memang tidak efektif ya. Nah kalau kita menggunakan X-ray multimeter seperti Piranha atau Barracuda atau yang lain, nah di dalam detektor itu sudah dilengkapi filter-filter secara otomatis dia itu akan geser sendiri ya, sehingga ketika kita menggunakan multimeter X-ray ini, selain kita mendapatkan tegangan, selain kita mendapatkan waktu eksposi, selain kita mendapatkan keluaran radiasi, itu kita juga otomatis dapat nilai HVL juga ya. Nah, itu. Kemudian yang kelima, yang perlu diuji itu kebocoran wadah tabung ya. Jadi nanti kolimatornya ditutup secara sempurna. Nah, setelah ditutup secara sempurna, nah kemudian kita expose. Ya, harusnya radiasinya nggak ada yang keluar gitu. Ya, tapi bisa jadi itu masih ada yang bocor. Nah itulah cara menguji kebocoran wadah tabung. Nah sekarang kita akan coba lihat untuk intraoral ya. Jadi detektor ini pada jarak 1 cm dari mulut konus. Ini mulut konusnya yang ini ya, yang konus yang tadi udah kita ini moncongnya itu ya. Ini jaraknya kira-kira 1 cm. Kemudian tegangannya diatur 60 atau 65 kV. Kemudian ini namanya kalau MA itu arus ya. Kalau waktu itu second ya satuannya ya. Kalau MAS ini besarannya namanya itu tube loading ya. Tube loadingnya itu adalah 10 MAS. Kemudian untuk waktunya itu 0,1 sampai 0,2 second. Ini untuk intraoral. Untuk panoramik, nah nanti kita detektor di pusat berkas sinar X di muka reseptor. Ini untuk yang pano atau yang sepalo ya. Nanti dipasang di depan reseptor, di depan detektor ya. Kemudian kita gunakan tegangan 70, kemudian 10 MAS untuk tube loadingnya, waktunya sama ya. Kemudian khusus untuk panoramik, untuk yang muter itu ya, itu rotasi sebagian atau diam jika memungkinkan. Kemudian dilakukan 3 kali eksposi, kemudian kita scan dan kita hitung tegangannya. Demikian pula untuk arus ya, untuk waktu itu juga sama. Nanti untuk melihat repeatability itu. Nah, kemudian setelah itu nanti dicek. Nah, nilainya harus seperti ini ya. Jadi untuk akurasi tegangan itu tidak boleh lebih besar dari 6%. Untuk akurasi waktu itu tidak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau misalnya di situ settingnya itu 70 kV, 70 kV, 6%-nya itu berapa ya? Kalau 10%-nya kan 7 ya. Jadi kalau 5%-nya kan sekitar 3,5 ya. Nah, berarti kira-kira sekitar maksimalnya itu 3,5 lebih dikit lah ya, nggak sampai 4. Jadi kalau misalnya selisihnya kan sampai 4 kV, ya berarti nggak lolos. Misalnya ketika kita uji nilainya 75 misalnya. Ini tegangannya 70. Tapi dapatnya kita 75. Nah, itu nggak lolos karena dia udah lebih dari 6%. Ya. Itu kira-kira ya. Kemudian yang kedua, itu adalah linearitas keluaran radiasi. Tadi saya sudah cerita. Kalau untuk linearitas, itu nanti kita variasi arusnya ya. Arusnya kita variasi. Nah, otomatis ketika arusnya kita naikin, dosisnya harus naik secara linear. Harusnya ya. Seperti itu. Nanti kita akan uji apa namanya? Ini parameternya, kemudian waktunya divariasi, ini secara otomatis MA-nya akan ikut bervariasi. Jadi yang kita variasi itu MAS ya, betulnya. Pada panoramik juga begitu. Ini arusnya kita variasi dari 3 sampai 15. Untuk sepalo juga begitu. Terus setelah itu, setelah kita dapat nilainya, nanti kita sebetulnya kan dapat nilai apa namanya microgray ya. Jadi pada MAS 10 kita dapat microgray. Ya, pada arus 15, MAS 15 kita juga dapat
microgray. Terus setelah itu nanti kita bagi dengan MAS-nya. Yang kita dapat 10 MAS dibagi dengan 10, yang dapat yang menggunakan 15 MAS dibagi dengan 15. Nah, itu namanya dosis yang ternormalisasi. Sehingga nanti kita dapat satuannya itu adalah microgray per MAS. Nah, udah setelah itu kita hitung rumus coefficient of linearity atau CL ya. Rumusnya sebagaimana yang sudah diketahui di RU itu ya. Yaitu dose rate ya, mu microgray per MAS yang paling tinggi dikurangi yang paling kecil, terus dibagi dengan yang paling tinggi ditambah yang paling kecil. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan nilai CL itu ya. Itu rumusnya seperti itu. Itu namanya CL atau coefficient of linearity. Nah, nilai yang kita dapatkan itu tidak boleh melebihi 0,1. Nah, kalau kita dapatnya itu lebih dari 0,1 ya berarti nggak lolos ya. Berarti ketika arus itu kita ubah, perubahannya itu mungkin sedikit tidak linier kalau lebih dari 0,1. Nah, itu kira-kira yang dinamakan dengan linearitas keluaran radiasi. Nah, demikian kemudian berikutnya kedapat ulangan atau repeatability. Ini maksudnya pengukuran itu kita lakukan 5 kali ya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu nanti kita hitung nilai coefficient of variance ya, pakai rumus variansi itu ya. Atau istilahnya kalau dalam bahasa sains itu divisi standar itu ya, seperti yang dipelajari anak SMA itu. Nah, itu kita nanti kalau kita pakai Excel lebih mudah lagi ya. Yang kita dapat tinggal di Excel, nanti setelah itu nanti sama dengan STD, udah selesai gitu. Oke, berarti nanti setelah kita mendapatkan 5 data, baik untuk tegangan, untuk waktu, untuk keluaran radiasi, 5 kali pengukuran, kita hitung nilai CV-nya. Ini bukan kurikulum vitae ya, tapi coefficient of variance. Nah, nilai coefficient of variance itu tidak boleh lebih dari 0,05. Jadi kalau kurang dari 0,05 berarti lolos, kalau lebih berarti tidak lolos. Berarti kalau lebih itu artinya kalau kita ulang itu selisihnya itu sekitar 5% ya kira-kira. Jadi kalau seandainya kita itu hitung tegangannya katakan aja 70 ya. Kita ulangi lagi nilainya masih mendekati 70. Ya tentu saja yang namanya pengukuran nggak bisa eksak ya. 70 terus itu nggak bisa. Kalau kok 70 terus itu alatnya yang rusak itu bisa jadi ya. Ya bisa jadi 70, sekian. Kita ukur lagi jadi 71, sekian. Kita ukur lagi 69, sekian. Nah, itu wajar ya. Ya, tapi yang jelas ketika diulang dia koefisien of variannya nggak boleh terlalu tinggi. Ini yang sering dinamakan dengan nama presisi. Jadi kalau kita lakukan pengukuran itu ada yang dinamakan dengan akurasi dan ada yang dinamakan dengan nama presisi. Jadi kalau akurasi itu berarti akurat. Ya, kalau 70 aslinya 70, kita ukur dapat 70, nah itu akurat ya. Kalau presisi itu maksudnya kalau kita ulang-ulang kok nilainya mendekati itu terus, itu namanya presisi ya. Nah, di dalam radiologi kita itu perlu mendapatkan nilai yang akurat sekaligus presisi ya, kira-kira seperti itu. Kemudian HVL tadi sudah saya ceritakan ya. Kalau HVL berarti intinya ini ada tabung sinar X, ini ada kolimasi. Terus kita kasih atenuator, kita kasih filter lempeng aluminium, kita kasih lempeng 1, kita hitung dosisnya, kita kasih lempeng 1, tapi biar efektif memang kita itu udah mengira ya. Kalau seandainya nih kira-kira HVL-nya itu sekian, ya berarti kita kasih filter yang nilainya sedikit kurang dari itu. Terus setelah itu kita scan, kita tangkap dosisnya. Setelah itu kita tambah filter yang kita tahu nilainya itu sedikit lebih dari HVL-nya. Nah, kalau kita udah dapat, nah kita scan lagi, nah kita tinggal hitung pakai rumus ini. Jadi TB itu ln 2DA dibagi 2 D0. D0 itu dosis kalau nggak pakai filter ya.
Kemudian TB itu dosis yang sedikit lebih tinggi dari HVL, dan TA itu ketebalan filter yang sedikit lebih rendah dari HVL. Kita hitung pakai rumus ini. Gitu. Ini kalau dulu masih sering dilakukan. Tapi kalau kita menggunakan multimeter, X-ray multimeter lebih enak lagi ya. Itu secara otomatis kita udah dapatkan. Karena di dalam detektor yang kita gunakan itu sudah ada filter yang dia variatif di situ. Ya. Kemudian berikutnya kebocoran tabung. Ya tadi udah kita bahas ya. Jadi kebocoran tabung itu intinya ketika kita melakukan pengukuran, ini untuk intraoral ya misalnya ya. Ini kita kasih lempeng PB. Jadi kita tutup dengan PB. Kalau ini kita tutup dengan PB, logikanya kan tidak ada radiasi yang keluar. Kalaupun ada, itu adalah radiasi yang bocor dari kepala alat ini. Nah, nanti kita gunakan ya tutup rapat konus dengan PB, kemudian SDD 1 meter. SDD itu source to detector distance 1 meter ya, tegangan yang dipakai ini arusnya 5 MA, kemudian waktunya sekitar 0,5. Kita lakukan eksposi, kemudian ion chamber itu kita taruh pada jarak 100 cm atau 1 meter ya. Nah ini nanti tidak boleh nilainya melebihi nilai tertentu. Kalau bisa nilai yang bocor bagaimana tetap ada ya. Tapi kalau bocornya itu kecil sekali itu bisa dimaklumi. Tapi kalau kebocorannya besar melebihi nilai tertentu ya berarti dia nggak lolos. Berarti kolimasi di bagian kepalanya dia ini ada yang nggak beres gitu ya. Untuk intraoral kebocorannya nggak boleh lebih dari 0,25 mg untuk 1 jam per jam ya. Untuk cepalo panoramik ini tidak boleh lebih dari 1. Dan di depan LBC itu berarti di depan kolimator ya, ke arah kolimator ini tidak boleh lebih dari 1 pada jarak 1 meter tadi itu. Ini adalah batas lolosnya itu seperti itu. Mungkin yang terakhir ini ya, ini sudah hampir jam 4:30. Kita akan masuk ke informasi dosis pasien. Nah, kalau untuk informasi dosis pasien, ya kita gunakan detektor yang digunakan itu bisa detektor solid state ya. Kalau ini contoh menggunakan Anfos atau bisa menggunakan Piranha atau Barakuda. Nah, kalau untuk yang pano, selain kita menggunakan detektor seperti ini, kita juga boleh menggunakan pencil chamber. Ini pencil chamber itu adalah detektor yang umum digunakan untuk CT scan. Ini boleh digunakan di sini. Ya. Ini untuk yang pano. Tapi kalau kita mau menggunakan detektor yang ini juga boleh. Ya. Kalau kita menggunakan pencil chamber, nanti yang kita dapatkan itu bukan sekedar ESE, entrance bukan sekedar dosis, bukan sekedar kerma udara, tapi yang kita dapatkan itu adalah DLP, dose length product ya, atau kerma length product ya, yang kita dapatkan seperti itu. Nah ini perkiraan ESD ya, dosis yang terukur. ESD itu entrance skin dose ya, di udara, tapi di udara bukan di pasien ya, sehingga kita nggak perlu menggunakan backscatter ya. Nah, ini kira-kira nilainya itu antara 1,8 sampai 3 ya. Nah, kalau masih dalam rentang itu ya berarti dia masih lolos. Tapi kalau dia udah lebih dari itu ya berarti dia udah nggak lolos. Nah, kalau kita menggunakan ini untuk yang di bagian pano, kita detektornya diarahkan melintang dari slit ini ya. Melintang. Jadi arahnya seperti ini. Ini harus kita tempel dengan hati-hati. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ini pecah, ini harganya puluhan juta ini ya. Beberapa sistem ini memang kadang-kadang desainnya belum cukup bagus ya, sehingga harus perlu ditempel-tempel kayak begini. Ini sebenarnya rawan ya. Kalau jatuh pecah ya nangis ini ya, seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Harus hati-hati karena itu sistem itu bergerak ya. Jadi kalau kita masang juga harus ekstra hati-hati. Jangan sampai jatuh lah intinya. Kalau jatuh itu ya harganya, biayanya mahal sekali itu ya. Nah, kalau kita pakai pencil chamber seperti ini, yang kita dapat bukan sekedar miligre,
tapi yang kita dapat itu adalah miligre senti atau miligre mili ya. Jadi dia itu dose-length product. Itu kira-kira sedikit gambaran tentang QC pada radiografi gigi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Suara saya masih kedengaran nggak ya? Masih, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak. Dari saya belum, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Belum. Belum ada ya? Ya udah, kalau memang belum ada, berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.